Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A06 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, itu laporan rancangan fungsionalitas untuk sistem pengecekan oli. Yang di sini terdapat pokok pembahasan, itu ada pendahuluan, secondary research, analisa kebutuhan, sama solusi. Nah, yang untuk pendahuluan itu oli merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang otomotif, memberikan manfaat penting untuk mesin bisa bekerja dengan baik dan efisien, di mana oli sangat dibutuhkan karena bisa membuat bekerja secara maksimal. Untuk tersebut, maka pelumas oli menjadi komponen terpenting. Maka dari situ harus dijaga kualitas untuk penggunaannya agar mesin terawat dengan bagus. Namun, jika dibedakan dengan warna dan kekentalan sangat sulit, sehingga harus membutuhkan alat yang dapat mengecek kualitas dari kekentalan dan warna tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdullah Fatih Farhan. Baik, terima kasih Saudara Mirsal. Baik, untuk bab kedua ini ada secondary research, mencakup ini pertama secondary researchnya, sumber satu ini dengan judul namanya Rancang Bangunan Alat Ukur Kualitas Oli Kendaraan dengan Mengukur Perubahan Fungsionalitas Berbasis Internet of Things (IoT). Kemudian sini penjelasannya, pengukuran kualitas pelumas penting dilakukan agar mesin awet dan tahan lama. Penggantian pelumas yang tepat waktu dapat menghemat biaya perawatan. Kemudian sumber kedua ini judulnya indikator kualitas oli berdasarkan fungsionalitas menggunakan metode silinder sumbu dengan sensor optivital berbasis mikrokontroler Atmega. Sini sistem ini dilatar belakangi oleh keadaan di mana masyarakat secara umum tidak mengetahui penurunan kualitas oli pada kendaraannya. Baik, selanjutnya. Untuk sumber ketiga ini judulnya sistem pengingat ganti oli berdasarkan running horse mesin. Di sini penjelasan singkatnya yaitu salah satu perawatan mesin yaitu dengan cara mengganti oli secara berkala dengan ditambahkan sistem pengingat ganti oli berdasarkan running horse mesin, yaitu waktu pemakaian dan kekentalan oli pada mesin. Kemudian sumber keempat ini judulnya sistem pengecekan kelayakan pakai oli motor matic berdasarkan parameter warna viskositas menggunakan metode S. Di sini pelumas oli pada mesin sepeda motor merupakan komponen paling penting pada sebuah kendaraan sebagai alat transportasi. Apabila oli terlambat diganti, maka berpengaruh pada performa dan kondisi dari mesin. Dan kebanyakan masyarakat jika ingin memeriksa, baik selanjutnya sumber kelima, ini judulnya rancangan bangunan alat uji kelayakan pelumas kendaraan bermotor berbasis microcontroller. Kemudian sumber keenam ini rancangan bangunan sistem peningkatan pengganti oli pada sepeda motor berbasis IoT. Itu sama juga tadi tentang oli. Kemudian selanjutnya literatur review. Di sini dengan judulnya rancangan bangunan alat ukur kualitas oli kendaraan dengan mengukur perubahan viskositas berbasis IoT. Itu ada sumber URL-nya. Kemudian sumber kedua judulnya sistem pengingat ganti oli berdasarkan running horse mesin, lama waktunya pemakaian dan kekentalan oli pada mesin wire drawing berbasis Raspberry Pi 1. Baik, selanjutnya. Sumber ketiga judulnya rancangan bangunan sistem pengingat ganti oli pada sepeda motor berbasis IoT. Sumber keempat sistem pengecekan kelayakan pakai oli motor matic berdasarkan parameter warna dan viskositas menggunakan metode Bayes. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk kompetitif audit di sini pada pembandingannya kompetitif audit menunjukkan semua sistem yang menangani masalah berdasarkan faktor acuan berupa sensor atau pengukuran tertentu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Alvin. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 3 analisa kebutuhan. Di pertama kali ada daftar user, pekerjaan bengkel, nama, jenis kelamin, umur pekerjaan, alamat, ada pun mahasiswa dan pemilik bengkel. Di sini mahasiswa. Lalu di yang kedua di persona. Di sini persona pada montir bengkel. Mursaliudin merupakan seorang montir yang sedang bekerja di salah satu bengkel
Sigli yang bernama Setia Kawan Servis. Dia bekerja sebagai spesialis dalam memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak pada kendaraan bermotor. Lalu ada di mahasiswa atau pemilik motor. Saryulis merupakan mahasiswa di Universitas Syakuala, tepatnya di program studi teknik kimia. Setiap harinya dia pergi kampus menggunakan sepeda motor. Dia sangat baik merawat motornya. Lalu ada pemilik bengkel, Faisal Ramdan. Dia seorang pemilik bengkel yang bernama Setia Kawan Servis yang berlokasi di Banda Aceh. Beliau dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Beliau bekerja sebagai pemilik sekaligus montir bengkel yang ia miliki. Montir bengkel, pertama ada aktivitas montir bengkel. Nama aktivitas servis motor untuk mengganti pelumas pada mesin. Nama aktivitas memperbaiki bagian mesin yang berisik. Lalu membersihkan karburator minyak pada motor. Yang ketiga. Di pemilik motor, aktivitas pertama membeli pelumas oli di bengkel untuk perawatan mesin motor. Di aktivitas yang kedua, mengecek kondisi suara pada mesin motor. Di aktivitas yang ketiga, menunggu diganti pelumas oli baru pada motor. Dan pada pemilik bengkel, aktivitas pertama menjual berbagai merek pelumas oli dan jenis untuk setiap kendaraan motor. Di aktivitas yang kedua, menerima bayaran dari pembeli pelumas oli. Di aktivitas yang ketiga, memuka dan membersihkan bengkel setiap hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik. Selanjutnya itu ada storyboard di mana pada montir bengkel itu aktivitasnya servis motor mengganti pelumas oli pada mesin, di mana ini memicu montir bengkel yang sedang berusaha mengganti oli agar pada motor konsumen. Kemudian pada pemilik motor itu memicu pemilik motor berusaha membeli pelumas oli yang dijual berdasarkan pilihan yang ditentukan. Sedangkan pada pemilik bengkel itu memicu pemilik bengkel menjual pelumas oli ke konsumen, yaitu pemilik motor sendiri yang berkualitas dengan harga murah. Kemudian untuk wall model itu ada sequence model sama artifact model. Untuk montir bengkel, pemilik motor sama pemilik bengkel. Nah, yang di sini ada physical model, di mana physical model ini adalah untuk semua kelompok user, di mana pada saat terjadinya aktivitas, maka physical model digunakan untuk menentukan pemilik motor, pemilik bengkel, dan montir bengkel bekerja dan menentukan tempat agar mengetahui letak dari bengkel yang sedang terjadi aktivitas tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada solusi. Kemudian dari solusi itu ada value proposition canvas untuk pemilik motor, yaitu dari pemilik motor yang mengangkat masalah penggunaan oli yang kurang bagus membuat mesin menjadi rusak. Inti dari permasalahan di pemilik motor. Kemudian untuk permasalahan value proposition canvas di montir bengkel itu adalah penggunaan oli yang masih belum terjamin kualitas pada motor untuk diganti. Nah, sedangkan untuk pemilik bengkel itu adalah mengangkat masalah menentukan oli harga murah dan bagus untuk dijual konsumen. Selanjutnya itu ada masalah, di mana masalah ini adalah penggunaan oli yang kurang bagus membuat mesin menjadi rusak. Kenapa penting? Karena dapat merugikan pemilik motor yang harus menanggung, membuat kesusahan ekonomi terpuruk, dan membuat konsumen beralih ke merek oli lain. Nah, untuk yang pemilik bengkel itu kenapa penting? Karena membuat daya beli konsumen menjadi rendah, meringankan pemilik motor untuk mendapatkan produk kualitas yang oli, kemudian mencegah kerugian pada konsumen. Sedangkan pada montir bengkel itu ada penggunaan oli yang masih belum terjamin kualitasnya. Kenapa penting? Karena membuat konsumen menjadi marah dan merasa dirugikan, menghilangkan kepercayaan dari konsumen, serta membuat penjualan pelumas oli menjadi rendah. Selanjutnya itu ada diagram CC, itu adalah diagram yang dapat menyebabkan itu penggunaan oli yang kurang bagus menjadi mesin rusak
pada pemilik motor. Kemudian pada pemilik bengkel itu adalah menentukan oli harga murah bagus untuk dijual ke konsumen. Sedangkan pada pemilik bengkel atau montir bengkel itu adalah penggunaan oli yang masih belum terjamin kualitasnya pada motor untuk diganti. Nah, untuk yang visioning ide itu ada keterbatasan dalam membedakan antara oli yang bagus dengan harga murah pada pemilik motor. Dengan vision itu terdiri atas adanya sistem pengecekan oli secara otomatis untuk membedakan antara oli yang berkualitas dan tidak berkualitas, sehingga oli yang digunakan dan terjamin kualitasnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas motor. Sedangkan untuk yang visioning evaluasi ide yang untuk pemilik bengkel itu adalah berdasarkan harga mahal dari oli berkualitas, sehingga adanya alternatif mengecek oli yang murah yang masih berkualitas. Untuk yang visioning evaluasi ide pada montir bengkel adalah didapatkan faktor tarikan mesin dan jaminan kualitas yang diberikan produk oli tersebut. Nah, kemudian lanjut ke konteks skenario, yaitu hasil untuk visioning, yaitu pada storyboard pemilik motor itu melakukan pengujian terhadap oli menggunakan sistem pengecekan sebelum dibeli. Sedangkan pada pemilik bengkel itu ada melakukan pengujian untuk menjual oli yang berkualitas dan murah. Yang ketiga itu ada montir bengkel, itu adalah menyatakan bahwa oli berkualitas dari hasil pengujian sebelumnya dan dilakukan pergantian pada mesin motor. Nah, selanjutnya itu ada paper prototype atau simulasi dari prototipe hasil pengecekan oli. Bisa menonton sama-sama. Dialiri ke pipa tersebut akan dibaca nilai kekentalan dan di paling ujungnya akan dibaca oleh nilai sensor warna. Nah, terakhir akan ditampilkan informasi jika oli berkualitas maka LED hijau menyala, dan jika oli kurang berkualitas maka berbunyi alarm dan menyala LED merah. Sekian simulasi dari kami. Kemudian, untuk link video bangunan simulasi paper prototype itu terlampir pada YouTube dengan link sekian. Kemudian sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.